Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kehidupan seorang mukmin adalah pada saat dia mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kehidupan yang hakiki bagi seorang mukmin pada saat dia memenuhi seruan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sekalian orang-orang yang beriman. Di dalam surat Al-Anfal di ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa kehidupan sejati seorang mukmin adalah pada saat dia memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Baik itu berupa ibadah seperti sholat, jihad, bersedekah, menuntut ilmu, atau dalam kehidupan melaksanakan amal kebajikan lainnya. Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dapat mengantarkan kita sekalian pada kehidupan yang baik, dapat memberikan kepada kita sekalian petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itulah akan bersama dengan orang-orang yang akan Allah anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang paling baik. Demikian juga memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah merupakan jalan keselamatan, dan tidak ada jalan yang dapat mengantarkan kita sekalian pada surga Allah Azza wa Jal kecuali manakala kita menempuh jalan tersebut. Oleh sebab itulah di dalam Sahih Bukhari Nabi SAW beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, kata Nabi SAW, akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Lalu kemudian para sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang dikatakan enggan untuk masuk surga itu wahai Rasulullah? Kemudian beliau SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku
maka dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh ia telah enggan. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kehidupan yang dipahami oleh generasi pertama Islam. Oleh sebab itu, manakala kita lihat dalam biografi kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum, akan kita dapatkan filosofi ini adalah merupakan jalan hidup yang mereka pegang erat-erat, baik itu oleh kalangan pria, kalangan wanita, bahkan anak-anak. Kita lihat bagaimana kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Akan kita dapatkan beliau sosok seorang sahabat yang selalu terdepan dalam setiap kebaikan, karena beliau mengetahui bahwa kehidupan sejati adalah manakala seorang mukmin memenuhi seruan dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian pula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan dari sejak awal mula beliau tersentuh di saat beliau mendengarkan bacaan surat Toha, ketika beliau berangkat menuju rumah Fatimah, saudari beliau radhiyallahu taala anha, dengan membawa amarah dan emosi yang sangat bergejolak karena ia mendengarkan keislaman saudarinya tersebut. Namun ketika ia mendengarkan surat Toha dibacakan oleh Al-Khabbab Ibnul Arath radhiyallahu ta'ala an, saat itu pun ia tersentuh, dan kemudian beliau mengatakan, dullani ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mulai sekarang tunjukkanlah aku di mana Muhammad berada. Seketika itu pun beliau menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Demikian juga dengan putra beliau Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, yang memiliki kecemburuan yang sangat luar biasa terhadap istrinya. Ia kerap kali sebelum mendapatkan adanya larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencegah kaum wanita pergi ke masjid, karena kecemburuannya, Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau selalu melarang istrinya untuk berangkat ke masjid. Sampai di saat beliau mendengarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah, janganlah kalian melarang para wanita Allah pergi ke masjid-masjid Allah. Maka mulai saat itu Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah lagi melarang keluarganya untuk berangkat menuju masjid. Sosok sahabat lain yang menunjukkan bagaimana mereka memenuhi seruan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah sosok Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran di ayat 92, dibacakan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Ketika Abu Talha mendengarkan ayat ini dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna kecuali manakala kita menginfakkan sebagian dari harta yang paling kita cintai atau yang kita cintai, maka saat itu kemudian beliau bergegas menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna ahabbal amwal ilayya birha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebunku yang dinamakan dengan Bairuha. Maka saat ini aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi simpanan dan tabunganku kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu pada masa jahiliyah dikenal sebagai sosok seorang pemuda yang dimanjakan
oleh keluarganya. Beliau selalu menggunakan pakaian terbaik, menggunakan wewangian yang paling mahal. Beliau hidup dalam kemewahan. Tetapi setelah beliau mendengarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia segera masuk Islam sehingga mengakibatkan keluarganya marah kepada beliau dan memutuskan segala bentuk pemberian kepadanya, menarik semua fasilitas yang telah diberikan. Namun walau dalam kondisi seperti itu, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu tetap lebih memilih seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di atas kenikmatan dunia, sehingga beliau pun turut berhijrah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau wafat gugur pada waktu perang Uhud, beliau hanya bisa ditutupi tubuhnya oleh sebagian kain kapan, sementara kain kapan tersebut tidak cukup untuk menutup seluruh tubuhnya. Apabila kepalanya yang ditutup, maka kakinya yang akan tersingkap. Apabila kakinya yang ditutup, maka kepalanya yang akan tampak. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dari kalangan pria, bahkan dari kalangan para wanita, dari generasi pertama Islam, akan kita dapatkan juga mereka suri toladan bagi kita sekalian di dalam memenuhi panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Adalah sebagai contoh bagi kita sekalian sosok Ummu Sulaim Ar-Rumaisa binti Milhan radhiyallahu ta'ala anha. Beliau adalah ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau dilamar oleh Abu Talhah yang saat itu masih dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Abu Talhah sosok seorang pemuda yang disegani, yang sangat tampan rumpawan, memiliki kedudukan dan status sosial yang cukup baik di tengah-tengah orang Quraisy saat itu. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, demi Allah wahai Abu Talhah, lelaki seperti engkau tidak pantas ditolak, tetapi engkau adalah seorang kafir dan aku seorang muslimah. Jika engkau masuk Islam, maka itulah maharku. Aku tidak meminta yang lainnya. Sehingga pada akhirnya Abu Talhah pun masuk Islam. Dan keislamannya dijadikan oleh beliau sebagai mahar untuk menikahi Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kalangan anak-anak. Di generasi pertama Islam pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan kita dapatkan anak-anak pun memahami bahwasannya memenuhi seruan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya adalah merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Oleh sebab itulah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika dinobatkan oleh ibunya untuk menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sejak usia beliau masih belia, maka beliau pun mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan kemudian beliau berkhidmah untuk melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau alaihi salatu wasallam wafat. Demikian juga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sejak kecil beliau senantiasa ikut bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa memenuhi seruan ilmu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan beliau dengan mengatakan, Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Quran. Maka karena dia memenuhi seruan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Abdullah ibn Abbas kemudian tumbuh menjadi sosok seorang pemuda yang berilmu. Bahkan beliau menjadi ulama besar dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Para hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kisah-kisah teladan ini menunjukkan kepada kita sekalian betapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan pria
wanita ataupun anak-anak selalu bersegera memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya memenuhi seruan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah merupakan jalan keselamatan. Maka janganlah kita sekalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai dan menunda, sebagaimana hal itu telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah dari Rasul mereka takut ditimpa oleh cobaan atau ditimpa oleh azab yang pedih. Maka oleh sebab itu, marilah kita didik diri kita, keluarga kita, anak dan istri kita agar menjadi orang-orang yang senantiasa segera menyambut panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Panggilan untuk sholat, panggilan untuk menuntut ilmu, panggilan untuk bersedekah, dan panggilan untuk melakukan segala bentuk kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan di antara panggilan bagi kita sekalian adalah panggilan untuk senantiasa memperbanyak salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda anil khulafai rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wardallahum anis sahabati ajma'in minal muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ij'alna minal ladzina yastajibuna laka wa li rasulik waghfir lana dhunubana wa waffiqna li ta'atik waj'alna min ahlil jannah ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.